Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya ada di Pantai Krakal, Gunung Kidul. Di sini saya di kebun ground Mas Wagit. Sebelumnya pernah bikin video, waktu itu kita bahas tentang Santigi ya. Iya. Bahas Santigi, kemudian sempat bikin Santigi on the rock juga rame-rame ya Mas Wagit. Nah, sekarang Mas Wagit udah aktif budidaya, ngeground. Bahkan di sini nggak cuma ada Santigi, sekarang banyak waru. Nah, ini termasuk menurut saya perkembangannya bagus karena dalam waktu kurang lebih setahun lebih ya. Setahun. 2 tahun. Mulai ngegroundnya kapan? Pokoknya 18-an bulan. 18 bulan, ukuran warunya besar sekali. Nah, nanti kita bincang-bincang sama beliau, kita bahas tentang ground waru di daerah Krakal, Gunung Kidul. Oke Mas Wagit, berarti ini sekitar 18 bulan ya mulainya ya? Paling lama itu 18 bulan. Paling lama 18 bulan untuk warunya ya? Ya, yang 2 deret ini 18 bulan. Terus ini susulan kedua paling ini 6 bulan, 7 bulan yang ini. Yang waru ini ya? Yang India yang waru India ini iya, ya? Ini. Berarti duluan waktu itu yang Taiwan ya? Ya, yang Taiwan tuh yang ngasih itu dulunya dikasih jempol tangan gini sama senior gitu, Iya, mas surat Mas gitu. Surat ya. Kasih mas surat, suruh budidaya, saya budidayain gitu. Terus saya bikin satu deretan itu sekitar 60-an. Terus ini ada temen punya waru India, saya beli gitu, terus Cangkokan. saya beli cangkokan, saya perbanyak lagi. Jadi ini sekitar 6 bulan. 6 bulan. Terus rencananya ini sebelah ini nanti yang sawah ya? sawah ini mau saya full grun-grunan kimeng, campur lah gitu, campur. Nah, itu pun udah mulai ya? Ya, yang sebelah tuh udah mulai. Separuh. Tumpang sari sama padi. Sari sama padi. Oke. Nah, di ground-groundan juga ada kandang sapi saya lihat. Nanti mungkin pupuknya bisa dipakai ya. Pupuknya memang rencananya mau pupuk itu. Jadi biar sekalian gitu. Nah, untuk di ground waru yang tadi umur yang awal-awal 18 bulan 18 itu bulan. udah mulai press batang ya, mulai Ya, bikin percabangan ya. percabangan itu. Oke. Bahkan udah ada yang saya angkat itu udah ada. Oh, Dua. ada yang diangkat ya. Dua. Nah, rencana ngangkatnya itu ada target ukuran nggak Mas Wagit? Atau target tahapan sampai mana? Yang jelas itu nanti itu saya tuh ada tangan 1, 2, 3 itu saya angkat gitu. Jadi cabang-cabangnya itu digarapnya di atas saja. Di Untuk pot perantingan ember, ya, di pot ya. Di pot ember. Kalau ukuran gimana? Ukuran yang ikut yang udah apa yang jadi gitu. Kitanya ngikuti pohon gitu aja gitu. Oh, berarti misalnya ini 18 bulan ukurannya udah cukup, langsung dipres ya, press batang, bikin cabang. Itu ngepres batang itu sekitar berapa ya? 16 bulan itu 16. Oh, 16 bulan itu udah ngepres. Itu udah 2 bulan. Tangan-tangan tuh mulai tumbuh cabang-cabangnya itu. Oke. Nah, yang ini yang India 6 bulanan ya. 6 bulan itu. Yang paling lama itu 8 bulan itu. Induknya itu 8 bulan, terus ini paling 6 bulan. Pas musim kemarau saya ngeground ini. Ini wong dulu pas baru ngeground ini ya ada yang mati dulu kan. Terus saya ganti gitu. Saya lihat ini kan pakai karpet untuk dindingnya. Iya. Ini lingkar berapa karpetnya ini? Saya ini lingkar 2,10 meter. Panjangnya ya? 2,10 meter. Panjang, udah berarti panjangnya 2,10 meter potongannya ya. Ya tapi gini Mas, ini kalau yang pakai karpet ini ya kalau pas ada rezeki aja pakai karpet itu. Kalau enggak ada rezeki ya ada genteng-genteng bekas pakai genteng-genteng bekas. Iya. Gitu. Kalau dulu ya pakai ban bekas ya. Berarti tingginya ini rata-rata berapa ini? 30? Tingginya itu 54 bagi 2. 50. Karpet yang 54 dibagi 54 bagi 27. Berarti sekitar 27 ya. Soalnya kalau yang daerah sini itu kalau hujan besar itu kena menggenang. Ada genangan. Ya, kalau nggak dibuka tanggulnya gitu ada genangannya gitu. Kemarin itu Santigi saya yang anakan ini sempat terendam. Ya, pas Iya. pas airnya besar itu. Iya.
Oke, terus untuk media waru di ground pakai apa Mas Wagit? Saya yang jelas itu pakai seka mentah. Seka mentah, Seka terus mentah campur? sama pupuk kandang, Pupuk kandang. campur tanah Kebun ini ya? tanah setempat ya. Oke, berarti Aduk-aduk. tanah kebun, seka mentah sama pupuk kandang. Iya, iya, itu itu udah saya lihat perkembangannya bagus sekali Ya, Mas ya, Wagit. kayak gini, tapi ya ada tambahan pupuk pupuk Kimia? ada Oh, ada. NPK-nya itu ada. Oh, pakai NPK apa urea? Pakai NPK-nya ada, urea ya juga pakai. Oh, gitu. Nah, Kalau ada rezeki aja. nah, berarti untuk pemupukan tambahannya seperti itu berapa bulan sekali? Kalau pas ada rezeki. Kalau pas ada rezeki ada. Kalau pas ada yang beli bibit santiki Oke. terus dikesituin gitu kan ya lumayan Iya, itunya jadi iya, nambah agak besar gitu. Nah, untuk programannya Mas Wagit, apa aja yang dikerjakan? Ada pecah batang, pecah akar seperti itu? Saya tuh selama ini tuh yang jelas itu kalau pecah batang jarang. Jadi pecahnya itu pecah akar, kalau yang nggak ada akarnya paling saya pecahin akarnya terus agak saya tarik gitu aja. Kalau pecah batang itu udah pengalaman yang di rumah itu kalau waru itu susah nutupnya kembali itu loh. Oh, gitu. Ya. Yang Atau kurang lama Mas Wagit nunggunya? ya kurang tahu ya Mas, yang jelas itu pokoknya mending pecah akar aja kalau saya pribadi itu. Oke, oke. Ya, Hmm, pecah akar. Pecah akar yang aja, dominan pecah akar. hmm. Ya. Nah, untuk penanaman awal Mas Wagit pakai tataan untuk nata Iya, akarnya? jelas itu pakai tatakan pecahan genteng Pecahan genteng. genteng pres itu sama ada konblok bekas itu saya Oh, pakai. gitu. Gitu. Kalau lebih bagusnya kayak dikasih pot kecil itu biar ada gumpalan akar Iya, iya, di iya. dalamnya gitu. Oke. Nah, ini kan hitungannya Mas Wagit baru mulai ya nge-ground. Iya, iya, Berarti mungkin ada 2 tahun ya? Belum Mas. Belum ya? Belum. Berarti 18 bulan itu Pokoknya kan? dulu itu ya setelah santiki itu santiki agak kendor gitu terus saya ini nyoba-nyoba waru ini ya 18 bulan tuh yang Oke, jelas. Oke. Nah, ini kan artinya lahan dulunya sawah ya Mas? Sawah ya. Nah, ini saya lihat ada tempat nongkrong, kemudian udah dipasangin listrik juga, air juga, berarti Iya, sumur ngebur. itu salah satu yang perlu dipersiapkan ya? Iya, mungkin? ngebur itu dulu. Awalnya ngebur dulu saya. Oke, berarti bikin sumur juga? Pertama saya ngebur itu 23 meter, terus habis itu pasang dak listrik itu, ya, terus pasang mesin sibel itu, mesin sibel itu terus saya alirin ini. Jadi setiap jalur itu saya kasih gitu. Rencananya ya nanti kalau udah penuh itu nariknya selang itu enak gitu loh. Oh, begitu. Tinggal ke kanan sama ke kiri gitu. Oke, ya berarti untuk penyiramannya ya Iya. Mas Wagit. Berarti ini karena udah kita tahu Gunung Kidul kadang susah Iya, air ya iya, Mas iya, Wagit ya. iya. Nah, ini Mas Wagit sampai bikin sumur bor ya. Iya. Kemudian akhirnya bisa nanam waktu musim kemarau Iya, juga berani iya. nanam ya. Yang jelas itu yang agak susah itu malah listriknya itu. Oh, malah listriknya itu listriknya. 150 meter saya beli kabelnya. itu. Nariknya dari Ya, jalan nariknya mana? dari jalan raya itu Hmm, 150-an meter. Nah, berarti teman-teman kalau misalnya mau mulai nge-ground, menurut Mas Wagit yang perlu dipersiapkan apa aja yang Yang jelas itu air. Air, ya. Kalau air itu kalau kita beli pam yo kayaknya nggak masuk ya. Nggak iya. masuk itu bener. Kalau bikin sumur bor itu bener awalnya itu ya lumayan banyak itu kalau lumayan banyak ya? dihitung-hitung ngebor sama pasang listrik sama mesin pompanya itu ya kalau dibeliin sapi mungkin dapat sapi satu. Sapi satu, oke. Iya, iya, iya. Tapi mudah-mudahan nanti dari hasilnya ya. Ya, ya itu buat jangka panjang aja. Oke. Jangka panjang cuma sekarang itu nunggu bonus-bonus cangkokan itu. Nah, aja. itu yang mau saya tanya Mas Wagit. Nah, sementara ini kan jalan sekitar hampir 2 tahun. Berarti untuk pendapatan harian gitu dari mana Mas Wagit? Sebenarnya saya itu kerja gitu. Cuman ini kan ada waktu luang gitu loh, Mas. Oke, Ada waktu luang saya sempetin di bonsai ini Iya. gitu. Tapi kerjanya saya kan cuman bersih-bersih pantai itu, Iya. Mas. Itu kan ikut pariwisata itu tukang bersih-bersih. Ada waktu luang berapa jam dalam Iya. seharinya itu toh. Terus saya ini budidaya ini. Iya, sempatkan budidaya gitu. Terus untuk sampai saat ini penghasilan paling kalau bonusnya itu ya jual cangkokan waru aja. Cangkokan waru itu cuman itu cangkokan waru itu kalau kirim-kirim agak susah gitu. Iya. Soalnya
jualnya itu saya ngelos-ngelos gitu Mas. Oh, Jadi ngelos-ngelos, kebanyakan yang beli itu ngambil ke Teman-teman ya? tempat, Oke. teman-teman dekat aja. Terus bibit Santigi juga? Ya kalau bibit Santigi itu kebanyakan orang-orang luar itu malah masih pada ada minat, terus kirim-kirim juga kalau itu. Berarti nyemai sendiri juga ya? Nyemai bibit sendiri. Cuman tahun ini agak susah Mas, tahun ini. kenapa? Terlalu banyak hujan mungkin ya. Santigi? Mungkin Pertumbuhannya kurang ya, bagus. kurang bagus nggak kayak yang tahun-tahun yang dulu gitu. Ya tahun ini hampir nggak ada kemarau ya, hujan Iya, terus. hampir nggak ada kemarau. Jadi Iya. benihnya susah, agak susah. Begitu. Jadi saya tuh ya tahun ini ya yang banyaknya jual cangkokan waru. Tapi khususnya waru Taiwan dulu. karena yang Indianya masih ditanam sendiri. Oh, berarti waktu mau ngepres batang itu dicangkok Cangkok dulu, ya, tetap Oke. saya cangkok dulu. Nggak ada yang saya potong buang, nggak ada. Nggak ada ya. Cangkok, terus nanti ada laku 20, 25 gitu tak lepas. lepas aja. Bonus gitu. Oke. Berarti kedepannya ini setelah waru, Mas Wagit mau banyakin kimeng ya? Kimeng untuk yang sama selanjutnya ya? Bikes Bikes California orang bilang itu. Oh, Tapi ada California. yang bilang Afrika. Gitu. Afrika ya. Itu saya juga kemarin bikin video Iya, itu ikut. California itu dibilang Afrika juga ya. Itu kita cuman melanjutkan Iya. apa yang disampaikan Iya. orang yang ngasih ya Mas Iya. Wagit ya. Oke, berarti sekarang kimengnya yang udah ditanam ada sekitar berapa batang? Kimeng itu yang deretan ini sekitar 2 jalur ini ada 40-an ya. 40-an. 35-an. Terus kemarin itu ada 18. Terus ini rencananya Santiginya mau disingkirin, mau buat ngegron lagi ya campur ini nanti. Oke. Terus rencananya ini nanti habis padi ini saya Habis penuhin Full ya kimeng. full, pokoknya Untuk full Bikes ya? ground waru ya, ground Bikes Oh, gitu. gitu. Ya, Ini masih ada ya, padinya ya. ya masih ada padinya gitu. Oke. Oke, tadi saya lupa tanya Mas Wagit, untuk jarak tanamnya ini berapa kali berapa ya? Dulu tuh yang situ itu jarak tanam as itu 150 Mas. Cuman kalau 100. pas semua besar itu nggak bisa dikontrol. Oh, Terus ini saya tambah 2 meter. 2 Yang sini, meter ya. Yang sini saya kalau masih kecil ya memang nggak apa-apa, tapi kalau udah besar semua itu nggak bisa dikontrol. 2x2 ya berarti Ya, yang sekarang ini 2x2 udah mau kelihatan ketemu. gabung lagi Iya, kanan iya, kiri iya. gitu. Oke, saya kira cukup Mas Wagit. Misalnya ada teman-teman yang mau main ke sini atau tertarik dengan bahan bonsai waru, kimeng mungkin atau Santigi, Mas Wagit, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Wagit? Ya, nomor WA saya itu 083112 107 958. Oke, lokasi pasnya ini di mana? Lokasi pasnya itu sebelum Pantai Krakal itu 400 meter. 400 meter. 400 meter masuk ke dalam 150 meter. Oke, patokan saya tadi ke sini tuh Gapura Ya, Gapura pintu masuk. Gantura pintu masuk Pantai Krakal ya. Ya. Ya, Gapura lama itu. Gapura lama. Oke, ditunggu di situ aja nanti bisa Ya, disamperin Sherlock Mas Wagit. bisa, Sherlock. Oke, dari Gapura tadi jalan sekitar 100 meter ya. 100. Oke. Oke, terima kasih Mas Wagit udah sharing-sharing. Ya. Semoga nanti ini tambah subur, nanti kalau udah panen bisa Ya. laris. Ya, amin amin amin.